لله ما في السماوات وما في الأرض له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن والله بما تعملون بصير خلق السماوات والأرض بالحق وصوركم فأحسن صوركم وإليه المصير يعلم ما في السماوات والأرض. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsira thayyiban mubarakan fih mubarakan alaih kama yuhibbu rabbuna wa yarda wa usallim ala nabiyina al-karim Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Saudara-saudaraku, kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan kembali kajian kita di malam hari ini di waktu Indonesia dan mungkin di waktu sore di Emirat dan sekitarnya tentang keutamaan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan sebelum kita membaca, kenapa setiap pembahasan akidah, para ulama selalu menyelipkan tentang pembahasan keutamaan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai pondasi dan usul di dalam agama ini. Tidak ada keraguan, sahabat Rasulullah adalah manusia yang mereka menjadi estafet penyebaran Islam, yang apabila tercela sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di hati-hati manusia, maka akan berefek kepada akidah dan agama kita sendiri. Kenapa? Hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang menjadi pegangan dalam kita menentukan halal dan haram, dalam menentukan baik dan salah, dalam menentukan al-haq dan batil, itu semuanya dari jalan-jalan sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kalau seandainya para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dipandang orang yang jelek, maka akan tertolaklah riwayat-riwayat yang ternukilkan dari mereka tentang Islam itu sendiri. Ya, hakikatnya sebenarnya yang mereka ingin perangi bukan sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bidzat, tetapi yang mereka ingin perangi adalah Islam itu sendiri. Makanya kita tidak mendapatkan ahlul bidah, ahlul ahwa, ahlul batil, kecuali ada di antara mereka yang membicarakan tentang sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, apakah mereka berbicara terang-terangan atau berbicara dalam keadaan sentilan? Atau ada sebagian mereka menerima sahabat Rasulullah dan menolak sebagian sahabat Rasulullah yang lainnya. Dan tidak ada keraguan dan tersembunyi dari kalangan para penuntut ilmu di garda yang paling terdepan di dalam mencela Islam adalah orang-orang Syiah yang mereka datang dari sisi mengkritisi sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau seandainya mereka mengatakan Islam agama nggak benar, Islam agama yang jelek, Islam agama yang tidak bisa memberikan solusi dalam kehidupan manusia, orang yang paling bodoh pun, orang yang paling jahil pun akan menyadari salah dan batilnya ucapan mereka. Tetapi ketika mereka mencela sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan dalil-dalil palsu yang mereka bawa, dengan logika-logika yang batil yang mereka utarakan, dengan perasaan-perasaan yang dibangun dengan kebencian kepada sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dia terkadang ini bisa memakan banyak korban. Orang Syiah, mereka bukan mencela Islam, tapi sebagai bentuk keadilan membela Ahlul Bait, mereka mengkritisi sahabat-sahabat yang dulunya mereka tidak berpihak dengan Ahlul Bait.
Sehingga termakanlah banyak korban di sini para hadirin. Yang sebenarnya tujuan mereka mencela sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah untuk memerangi Islam itu sendiri. Jadi ketika datang hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, ya dalam masalah ibadah, dalam masalah muamalah, dalam masalah i'tiqad, dalam masalah keyakinan kita kepada Allah, kepada hari akhir atau yang lain sebagainya, maka mereka akan mengatakan ini Abu Hurairah adalah orang yang gak pantas untuk kita ambil periwayatannya karena dia telah murtad setelah meninggal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, tujuannya kemana? Tujuannya adalah periwayatan yang teriwayatkan oleh Abu Hurairah yang kemudian berapa ajaran Islam akan tertolak. Begitu juga hadis yang datang dari Aisyah, oh ini pelacur, nggak bisa kita ambil riwayatnya. Ya, ketika datang dari Abdullah bin Abbas, datang dari Abdullah bin Umar, oh ini adanya taghut. Dan seterusnya. Yang intinya saya ulangi kembali dan saya tegaskan, orang-orang Syiah atau siapa saja dari kalangan ahlul bidah, ahlul batil yang mereka mencela sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebenarnya mereka mencela Islam sadar ataukah mereka tidak sadar? Ya, maka di sini para ulama kita dari zaman dahulu sampai hari ini menjadikan pembahasan dalam permasalahan hubbus sahabah, ya, dan menghukumi kufurnya orang-orang yang mereka mengkafirkan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak lain adalah untuk menjaga agama ini. Untuk menjaga kesucian syariat Allah Subhanahu wa taala. Iya. Yang mana ya tidak ada sedikit pun kesempitan dalam hati kita ketika yang datang riwayat dari Abu Bakar. Abu Bakar adalah sahabat yang paling mulia. Datang riwayat dari Umar. Umar adalah sahabat yang mulia. Datang dari Aisyah. Aisyah adalah istri yang paling dicintai oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Datang dari riwayat dari hadis dari Abu Hurairah. Abu Hurairah adalah orang yang didoakan oleh Nabi, yang mana hafalan beliau tidak akan pernah terlupakan. Jelas ya para hadirin? Nah begitu juga ada orang-orang yang mereka nggak mengkritisi semua sahabat Nabi, tapi yang mereka kritisi adalah Abu Hurairah. Abu Hurairah baru masuk Islam beberapa tahun sebelum wafat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sementara riwayat yang ternukilkan dari Abu Hurairah lebih banyak daripada periwayatan yang ternukilkan dari Abu Bakar Siddiq, dari Umar bin Khattab. Nah, ini perlu diragukan. Nah, mereka mengatakan ini sebagai bentuk kehati-hatiannya kita, jangan sampai ada hadis-hadis yang ternisbatkan kepada Nabi yang itu bukan ucapan Nabi. Kita harus hati-hati. Ya, jadi dibungkus kebatilan mereka itu dengan bentuk kehati-hatian untuk membela agama Allah Subhanahu wa taala. Dan yang jelas adalah sebuah kebatilan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pertama telah mendoakan kepada Abu Bakar, kepada Abu Hurairah radhiyallahu, untuk Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, agar apa yang boleh hafal dari Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tidak pernah terlupakan. Yang kedua, memang betul Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau adalah akhir masuk Islam, tapi kesemangatan beliau telah mengumpulkan hadis-hadis Nabi. Apakah beliau dengar langsung dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atau beliau dengar langsung, atau beliau dengar dari wasitah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ini tidak memberikan pengaruh sama sekali akan keabsahan dari hadis yang teriwayatkan dari Abu Hurairah dari sebagian sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kemudian mereka mendengar langsung dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya di sini disebutkan oleh Al-Imam Al-Ismaili rahimahullah, wa yaquluna bi tafdhilis sahabati alladzina radhiyallahu anhum liqaulihi laqad radhiyallahu 'anil mu'minin id yubayyi'unaka tahta asy-syajarati. Dan mereka ahlul hadis mengatakan bitafdhil, keutamaan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya sebagaimana Allah sebutkan laqad radhiyallahu 'anil mu'minin. Dan sungguh Allah Subhanahu wa taala telah ridha kepada kaum mukminin. Siapa itu kaum mukminin yang Allah telah meridhoi mereka? Idh yubayyi'unaka, yang mereka membaiat engkau wahai Muhammad tahta syajarati, di bawah sebuah pohon. Ya, yang dikenal dengan bai'atur ridwan yang terjadi di Hudaybiyah. Ketika
Rasulullah SAW mengutus seorang sahabat untuk bernegosiasi dengan musyrikin agar diberikan izin Nabi SAW dan sahabatnya untuk tawaf di Ka'bah. Yang kemudian delegasi kembali dan kemudian Rasulullah mengutus Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu dengan tugas yang mulia ini, dan kemudian dipandang tidak ada orang yang lebih pantas untuk melakukan negosiasi ya yang lebih pantas dibandingkan Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu. Yang kemudian setelah beberapa lama Utsman tidak kembali radhiyallahu ta'ala anhu, kemudian Nabi SAW mengambil sumpah para sahabatnya untuk mereka siap segala resiko yang akan mereka tanggung dengan kondisi dan keadaan pada waktu itu. Dan singkat cerita, Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala kembali ya setelah beberapa lama beliau melakukan negosiasi dengan orang musyrikin pada waktu itu. Dan ketika disebut ridho, para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, Allah Subhanahu wa taala mengetahui ya'lamu sirrakum wa jahrakum wa ya'lamu ma taksibun. Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang nampak darimu dan apa yang tersembunyi darimu. Diketahui semua oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah mengetahui apa yang nampak dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan apa yang tersimpan dalam hati mereka. Allah telah ridho semuanya. Adapun kesolehan, ketaatan kita hari ini, bisa saja kita terlihat taat di hadapan manusia, tapi kita menjadi orang yang paling fajir di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa saja dipandang baik oleh manusia, tapi kita dipandang orang yang paling hina di mata Allah Subhanahu wa taala. Namun ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan laqad radhiyallahu 'anil mu'minin, Allah telah ridha kepada kaum mukminin, Allah telah ridha zahirnya mereka dan batinnya mereka. Ya, apakah ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih hidup ataukah setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat dan mereka masih dalam keadaan beriman, maka mereka adalah orang-orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana nas ayat yang sedang kita baca. Kemudian wa qauluhu ya liqaulihi wa qaulihi, dan juga firman Allah Subhanahu wa taala was-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina ittaba'uuhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu'an. Dan orang-orang terdahulu dari kalangan muhajirin dan orang-orang ansar dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan cara yang baik, Allah telah ridha kepada mereka dan mereka juga telah ridha kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala tentunya ketika memuji para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bukanlah pujian yang sifatnya kosong, tapi pujian Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, ada makna yang kuat di situ. Ada makna yang besar di situ. Di antara maknanya, Allah Subhanahu wa taala ingin jadikan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah manusia ya rujukan dalam kita memahami agama. Dan ini bukan sebuah pilihan. Ini adalah sebuah kewajiban. Yang mana seseorang ketika tidak menjadikan pemahaman para sahabat di atas pemahaman dia dalam memahami agama, maka disitulah awal kesesatan yang akan dia dapatkan. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam ayatnya, ya, wa may yushakkikir rasul min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi ghaira sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Barang siapa yang seseorang durhaka kepada Rasul, ya, dan wa may yushakkikir rasul min ba'di, setelah datang kepadanya penjelasan dan dia mengikuti selain daripada jalan orang-orang yang beriman, nuwallihi ma tawalla. Kami palingkan mereka kemana mereka berpaling, dan kami masukkan mereka ke dalam neraka Jahannam, yang neraka Jahannam itu merupakan sejelek-jelek tempat kembali. Ya, dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan ya sebab hidayah adalah dengan mengikuti sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw. Kalau seandainya kalian beriman sebagaimana imannya para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka niscaya kalian akan mendapat petunjuk.
Dua ayat yang saya baca ini, para hadirin, menunjukkan kepada kita apa yang difahami oleh para ulama salaf terdahulu, sebagaimana ternukilkan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, "Man istanna falyastanna biman qad mat, fa innal haya la tuman alaihil fitnah." Barang siapa yang seseorang hendak menjadikan pondasi dalam agama ini, maka hendaknya dia menjadikan jalannya para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Karena apa? Karena mereka adalah orang yang paling dalam ilmunya, yang paling sedikitnya takaluf dalam beragama, dan yang paling baik hatinya. Fa'arafu lahu qadrahum, ittabi'u min atharihim, fa innahum ala sirati mustaqim. Dan ketahuilah oleh kalian kedudukan mereka para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ikutilah jalan mereka, sesungguhnya mereka berada di atas jalan yang lurus. Dan juga Imam Ahmad rahimahullah memahami dari apa yang sedang kita bahas ini, ya usulu sunnah indana tamasuk bima kana ali ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Pondasi sunnah di sisi kami adalah berpegang teguh di atas jalannya sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, makanya Abdullah bin Abbas ketika mendatangi orang-orang yang mereka tidak puas dengan kepemerintahan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, hal yang pertama disampaikan oleh Abdullah bin Abbas, "Ji'tu min qibali ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam." Aku datang dari sisi sahabat Nabi dan aku tidak mendapatkan ada seorang sahabat Nabi berada di tengah-tengah kalian. Tidak ada sahabat Nabi yang memahami ayat seperti yang kalian fahami. Tidak ada sahabat Nabi yang memahami hadis seperti yang kalian fahami. Tidak ada sahabat Nabi yang memahami agama seperti yang kalian fahami. Ya, sementara mereka adalah a'lamun nas bil Quran, kata Abdullah bin Abbas. Mereka adalah orang yang paling jago dengan Al-Quran. Dan kepada mereka lah diturunkan Al-Quranul Karim. Ya, dan itulah yang menjadi kritikan pertama Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu, ya, kepada orang-orang Khawarij karena salah di dalam mereka memahami Al-Quran dan memahami sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga dari penjelasan yang saya sebutkan, ketika Allah Subhanahu wa taala memuji para sahabat, maka yang diinginkan oleh Allah untuk kita jadikan mereka sebagai panutan di dalam kita memahami Al-Quran dan juga dalam memahami hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian disebutkan oleh beliau rahimahullah, wa man athbata Allahu ridahu anhu lam yakun ba'da dzalika ma yujibu sakhtallah walam yujib dzalika litabi'in illa bi syartil ihsan faman kana minat tabi'in min ba'dihim lam ya'ti bil ihsan fala madkhala lahu fi dzalik. Dan siapa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala keridhaan darinya, maka tidak akan ada setelahnya hal-hal yang akan dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Walam yujab dzalika, dan tidak wajib bagi tabi'in, ya, illa bi syartil ihsan, kecuali harus ada ihsan pada diri mereka. Nah, sahabat Rasulullah sebagaimana yang mungkin yang telah kita sampaikan pada pertemuan yang lalu adalah man laqiyan nabiy sallallahu alaihi wasallam mu'minan bihi. Barang siapa yang bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, beriman kepada Rasulullah dan mati di atas keislaman walaupun sebelumnya dia pernah murtad. Ya, maka siapa saja orang yang bertemu dengan Nabi, walaupun hanya sesaat, walaupun hanya sedetik, dia melihat Rasulullah dalam keadaan dia beriman kepada Nabi dan wafat dalam keimanannya, maka mereka adalah orang-orang yang telah diridhoi oleh Allah dan Allah telah ridho kepada mereka. Mereka adalah orang-orang yang dipuji oleh Allah dari ayat yang kita baca tadi. Nah, adapun tabi'in, orang-orang yang mereka datang setelah sahabat Rasulullah SAW, mereka tidak akan masuk dalam ayat ini kecuali apa? Kecuali ada ihsan di kalangan mereka. Makanya ada orang-orang yang hidup di zaman tabi'in, di zaman Al-Imam Hasan Al-Basri. Ya, hidup di zaman Al-Imam Hasan Al-Basri, belajar dengan Al-Imam Hasan Al-Basri. Ya, seperti ya tokoh-tokoh ahlul bidah secara zaman, mereka hidup di zamannya tabi'in.
secara zaman hidup di zamannya tabi'in. Mereka berguru dengan orang yang pernah berguru dengan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka walaupun mereka berguru dengan orang-orang yang pernah berguru dengan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, tetapi tidak ada ihsan pada diri mereka. Ya, tidak ada jalan yang mereka tempuh yang sesuai dengan jalannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sesuai dengan jalannya para sahabat, maka mereka tidak disebut sebagai atau tidak masuk dalam ayat ini. Tidak disebut sebagai tabi'in. Ya, Rasulullah mengatakan khairun qurun qarni thumma alladhina yalunhum thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik generasi adalah generasiku, kemudian setelahnya. Mereka enggak masuk dalam pembahasan ini. Bisa difahami para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah. Nah, begitu juga pembahasan tentang Ahlul Baitnya Rasulullah. Ya, Ahlul Bait itu akan menjadi mulia ketika Ahlul Bait itu berjalan di atas jalannya Nabi Muhammad SAW. Tapi kalau seandainya Ahlul Bait, yang seharusnya mereka orang yang paling pertama, yang paling terdepan dalam menghidupkan sunnah Nabi Muhammad SAW, tapi justru yang mereka hidupkan adalah kebid'ahan, yang mereka hidupkan misalnya kesyirikan, atau khurafat dan lain sebagainya, maka ini tidak akan memberikan pengaruh sama sekali kekerabatan mereka dengan Nabi Muhammad SAW. Rasulullah SAW dalam sebuah hadisnya pernah memanggil semua kerabat dekatnya, memanggil keluarganya, bahkan Fatimah radhiyallahu taala anha beliau memanggil ya Fatimah, anaknya Muhammad sallallahu alaihi salatu wasallam. Aku tidak akan bisa menolongmu nanti kelak di yaumul qiyamah kecuali apa yang kau bawa dari keimananmu sendiri. Iya, dan kalau seandainya engkau mencuri, maka aku akan potong tanganmu. Ya, inilah keadilan yang diajarkan oleh Nabi dan juga pelajaran bagi Ahlul Bait yang mengaku sebagai Ahlul Baitnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hendaknya mereka lah orang yang mencontohkan kepada yang bukan Ahlul Bait ajaran-ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faman kana minat tabi'in min ba'dihim, dan siapa yang datang setelah tabi'in, lam ya'ti bil ihsan, dan mereka tidak datang dengan kebaikan, fala madkhala fi dzalik, maka mereka tidak masuk dalam ayat yang sedang kita bahas. Kemudian kata beliau, para hadirin yang dimuliakan oleh Allah, wa man ghadahu makanuhum minallah fa mukhawwifun alaihi ma la syai'a a'dham minhu liqaulihi ta'ala wa Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ah ila qawlihi wa mathaluhum fil injili kazar'in akhraja syat'ahu fa'azarahu fastaghlada fastawa ala suqih yu'jibu zara'a liyaghidha bihimul kuffar fa akhbara annahu jadahu. Nah, barang siapa yang seseorang mereka benci dengan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi salatu wasalam, maka mukhawwifun alaih, mereka adalah sesuatu yang ditakutkan kepada mereka. Allah menyebutkan tentang keutamaan sahabat Rasulullah, Muhammadun Rasulullah walladzina ma'ah, Muhammad dan Rasul Allah dan orang-orang yang bersamanya, sampai kepada firman Allah wa mathaluhum, dan permisalan sifat-sifat mereka yang diungkapkan dalam kitab Taurat dan sifat-sifat mereka yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam kitab Injil, yaitu seperti benih yang mengeluarkan tunasnya. Kemudian tunas itu menyenangkan hati-hati penanam-penanamannya. Karena Allah Subhanahu wa taala hendak menjengkelkan hati orang-orang kafir dengan kekuatan orang-orang mukmin. Dan Allah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman mengerjakan kebaikan di antara mereka, ampunan dan pahala yang besar. Ya, walladzina amanu wa amilus solihat minhum maghfiratan wa ajran 'azima. Jadi tidak ada orang yang mereka membenci sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para hadirin dan hadirat, kecuali orang-orang kafir. Karena orang-orang yang memiliki keimanan dalam hatinya, maka pasti mereka akan mencintai sahabat Rasulullah. Maka kata Syekh, fa'akhbara, Allah Subhanahu wa taala menjadikan ja'alahum, Allah menjadikan mereka itu ghaidhan lil kafirin,
sesuatu yang membuat gundah gulana, sempit hati orang-orang kafir tersebut. Jengkel mereka. Ya, waqalu bi khilafatihim, dan mereka berkata bi khilafatihim liqaulihi ta'ala wa'adallahu alladhina amanu minkum wa amilus salihat, dan Allah berjanji kepada orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang beramal saleh. Fa khataba biqaulihi, Allah mengajak bicara di sini dengan minkum, man nazalatil ayah wa ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam ala dinihi. Mereka adalah siapa yang diturunkan ayat bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka berada di atas agamanya. Kemudian Allah mengatakan ayat setelahnya, la yastakhlifannahum kama stakhlafal ladzina min qablihim wal yumakkinanna lahum dinahum alladzina irtadha lahum wal yubaddilannahum min ba'dihim khawfim amna ya'budunani la yusyrikuna bi syai'a. Ya, apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang-orang yang mereka berjalan di atas jalannya Nabi Muhammad, dan itu telah dibuktikan oleh Allah memberikan itu kepada Nabi, kepada sahabat-sahabatnya. Bahkan sepertiga dunia berada di bawah kekuasaannya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Allah menyebutkan di dalam ayat ini, la yastakhlifannahum, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepada mereka kepemimpinan sebagaimana Allah telah memberikan kepemimpinan kepada orang-orang sebelum mereka. Dan Allah akan kuatkan agama mereka yang mereka ridhoi. Dan Allah akan menggantikan dari mereka ketakutan dengan keamanan. Kapan itu? Ya budunani la yusyrikuna bi syai'a. Dengan mereka hanya menyembah kepadaku dan tidak menyekutukan aku dengan sesuatu apapun. Ini janji Allah. Wa'adallahu alladhina amanu minkum wa amilus salihat. Allah tidak pernah menyelisih janjinya. Ya, pasti Allah akan memberikan kekuatan, kemenangan, kewibawaan di hati orang-orang kafir, di hati musuh-musuh Allah ketika orang beriman berpegang di atas agamanya. Ya, la yastakhlifannahum kama stakhlafal ladzina min qablihim. Allah telah berikan itu kepada Abu Bakar, Allah telah berikan itu kepada Umar, Allah telah berikan itu kepada Utsman, Allah telah berikan itu kepada Ali. Allah berikan itu kepada raja-raja yang saleh. Siapa saja dari kalangan mukminin yang mereka ingin mendapatkan kebahagiaan, mendapatkan kemenangan, mendapatkan kesuksesan, maka kuncinya mereka beramal soleh. Dan bentuk amalan soleh yang paling puncak adalah ya'budunani. Mereka hanya menyembah kepadaku. La yusyrikuna bi syai'a. Dan mereka tidak menyekutukan aku dengan sesuatu apapun. Famakkanallahu bi Abi Bakar As-Siddiq wa Umar wa Uthman ad-din wa'adallah aminina yaghzuna wa la yughzun yukhawifuna al-aduwa wa la yukhafimul adu. Ya, yang mana Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada Abu Bakar As-Siddiq. Allah memberikan kemenangan kepada Umar. Allah memberikan kekuatan kepada Utsman dalam agama ini. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada mereka janji keamanan. Mereka berperang ataukah mereka tidak berperang? Ya, mereka ditakuti oleh musuh-musuh dan musuh tidak bisa menakuti mereka. Ya, mereka ditakuti oleh musuh dan musuh tidak bisa menakuti mereka. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, sanulqi fi qulubil ladzina kafaru ar-ra'b bima asyraku billah ma lam yunazzil bihi sultana. Ya, dan kami tanamkan di hati orang-orang kafir rasa takut, rasa tegang, rasa segan kepada orang-orang yang beriman dikarenakan kesyirikan yang dilakukan oleh orang-orang musyrikin tersebut. Bahkan disebutkan 1 bulan perjalanan sebelum mereka bertemu dengan sahabat Rasulullah SAW, mereka sudah ketakutan. Apa yang mereka punya? Apakah mereka punya pasukan yang besar?
Apakah mereka punya perlengkapan perang yang lengkap? Ya, 6 mereka punya. Mereka punya perlengkapan, mereka punya pasukan. Tapi pasukan musuh lebih banyak. Persenjataan musuh lebih canggih. Ya, akan tetapi kekuatan mereka yang paling kuat, kuatnya ikatan mereka dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kuatnya mereka berpegang teguh di atas agama. Kuatnya mereka berpegang teguh di atas Quran. Kuatnya mereka menggigit sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini telah janji yang telah disampaikan oleh Allah dalam Quran dan juga ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya, ya idza tabayyatum bil 'inah wa akhadtum adnabal baqar wa raditum biz zara' wa taraktumul jihada salatallahu alaihimudz dhullan la yanzi anha hatta turaju ila dinikum. Kalau kalian sudah melakukan jual beli dengan cara riba, dan kalian sibuk dengan ekor-ekor sapi kalian, sibuk dengan perdagangan kalian, dan kemudian kalian meninggalkan jihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah akan berikan kepada kalian kehinaan. Dan kehinaan itu tidak akan pernah dicabut, dilepaskan oleh Allah sampai kalian semua kembali kepada agama Allah Rabbul Alamin. Ya, maka sebagaimana yang telah disebutkan oleh para ulama, di antaranya ternukilkan Imam Malik rahimahullah, tidak akan terperbaiki umat ini kecuali apa yang telah terperbaiki umat yang telah lalu. Dengan apa Allah memperbaiki mereka? Dengan apa Rasulullah memperbaiki mereka? Allah memperbaiki mereka, Rasul memperbaiki mereka dengan Al-Quran dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, bahkan dari sisi praktek, mereka sudah faham benar. Tidak ada sesuatu yang paling kuat menjadi kekuatan mereka kecuali dengan mengambil ucapan Nabi SAW. Tapi Rasulullah tetap ingatkan mereka. Rasulullah tetap ingatkan mereka bahkan sebelum wafat beliau. Taraktukum, ya, taraktu fikum ala syai'ain in tamassaktu bihima lan yudhilla ba'dahuma abadan. Aqama qala Nabi SAW. Aku tinggalkan kepada kalian 2 perkara. Yang apabila kalian intamassaktu bihima, kalau kalian berpegang teguh di antara 2 perkara tersebut, maka kalian tidak akan pernah sesat selama-lamanya. Itu Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Dan juga Rasulullah mengatakan, usikum bitaqwallahi azza wa jalla, was-sam'i wa ta'ah, wa in ta'ammara alaikum abdun habasyun, fa innahu man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan, fa alaikum bisunnati, wa sunnatil khulafa'i rasyidin al-mahdiyyin. Wajib bagi kalian berpegang teguh di atas sunnahku. Dan di atas sunnahnya para khulafa ar-rasyidin. Dan gigitlah dengan gigi geraham kalian. Disuruh gigit dengan gigi geraham kita. Karena disitulah kemenangan dan kekuatan kita. Allah adalah zat yang paling mengetahui apa yang paling terbaik untuk kita. Allah yang paling tahu apa yang paling maslahat untuk kita. Maka sebuah kebodohan, sebuah kedunguan, seseorang mencari kemenangan, kesuksesan, yang itu dikembalikan kepada akal dan logika manusia. Oh, kemenangan umat Islam, kejayaan umat Islam, kita kembalikan Islam kepada rahmatan lil alamin. Apa konsep rahmatan alamin menurut mereka? Ya, untuk kita bertoleransi. Semua agama adalah baik. Semua agama mengajarkan kepada ketulusan. Semua agama datang dari Allah. Biarkan manusia dengan keyakinannya. Biarkan manusia dengan perbuatannya. Jangan sampai kita menjadi Tuhan buat orang lain. Jangan Anda mengkapling-kapling surga. Surga Allah itu sangat luas. Seluas langit dan bumi. Yang bumi saja hari ini ditinggal oleh 6 miliar manusia. Mungkin tidak ada sepertiganya daratan yang ditinggal oleh manusia. Nah, sisanya lagi lautan, hutan, padang pasir yang tidak ada penduduknya. Ya, nah sementara surga itu seluas langit dan bumi. Masa cuma kamu saja yang masuk Islam? Masuk kamu saja yang masuk surga? Begitu juga saudara-saudara kita Nasrani, saudara-saudara kita Yahudi. Mereka juga berhak untuk mendapatkan surga.
Bahkan bisa saja mereka lebih dahulu masuk surga dibandingkan kita. Ya, Allah yang lebih tahu. Kita manusia jangan menghakimi manusia yang lainnya. Inilah rahmatan lil alamin. Inilah Islam yang mulia. Subhanallah. Inilah yang mereka munculkan. Itulah yang keluar dari pikiran-pikiran mereka, para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, dari perasaan yang kotor, dari pikiran yang picik, dari pemahaman yang jelek tentang rahmatan lil alamin. Ya, maka disinilah kita butuh memahami koridor-koridor yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Karena apa yang telah dijalani oleh Nabi SAW dan para sahabatnya, itulah Islam yang rahmatan lil alamin. Apa itu Islam rahmatan lil alamin yang dijalani oleh Rasul dan para sahabatnya? Wahai fulan, qul ta'alau ila kalimatin sawa bainana wa bainakum alla na'budu illallah wa la nusyrika bi syai'an wa la yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah. Katakanlah Muhammad kepada mereka, qul ta'alau, ayo kita semua kembali kepada satu kalimat antara kalian dengan kami. Alla na'budu illallah, kita tidak menyembah kecuali hanya kepada Allah. Dan kita tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Dan kita tidak menjadikan sekutu di antara kita kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah rahmatan lil alamin yang diseru oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya untuk mengajak orang-orang yang beribadah kepada salib, yang beribadah kepada patung, yang beribadah kepada kubur, yang beribadah kepada selain Allah untuk menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala satu-satunya. Itulah Islam rahmatan lil alamin. Ia mengingkari segala bentuk-bentuk pemikiran, akhlak-akhlak yang tercela, penyimpangan-penyimpangan yang jelas, penyimpangan dalam syariat Allah. Islam rahmatan lil alamin. Anda pegang tangannya, ingatkan dia, ini perbuatan salah, ini perbuatan keliru, jangan engkau berjalan di atas jalan ini. Itu rahmatan lil alamin. Menolong mereka dari kekekalan api nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun ya, Anda melegalkan semua hal, ya, semua perbuatan, semua pemikiran atas nama rahmatan lil alamin. Anda ada pendusta yang paling besar di muka bumi ini terhadap syariat Allah Subhanahu wa ta'ala, terhadap sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Islam, Al-Quran, dan sunnah tidak datang dengan konsep yang batil seperti ini. Orang-orang kafir dengan kaidah untuk memberikan kebebasan manusia sebebas-bebasnya. Apakah hari ini mereka mendapatkan kebahagiaan? Apakah hari ini mereka yang mendapatkan ketenangan dalam kehidupannya? Biarkan manusia bebas mengungkapkan ekspresinya, ekspresi ya. Apa yang mereka inginkan, bebaskan mereka. Ya, tapi akhirnya kebingungan ketika ada demonstrasi. Ini kan bentuk kebebasan mereka mengungkapkan ekspresinya mereka dengan membakar, dengan memukul, dan lain sebagainya. Apa batasannya kalian? Oh enggak, maksudnya kami begini-begini. Lah kalau kalian punya batasan, ya, untuk memberikan kebebasan kepada manusia dengan logikanya kalian, maka kami umat Islam, ya, sudah ada batasan yang telah dibatasi oleh Allah Rabbul Alamin dan telah dibatasi oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan itu untuk kebaikan kehidupan manusia di dunia dan di akhiratnya. Ya, sehingga di sini para hadirin dan hadirat menunjukkan kepada kita bodohnya dan jahilnya orang-orang yang mereka mengedepankan akal, logika dalam memahami agama. Ya, nas'alullah salamata wal afiyah. Kita memohon dan meminta kepada Allah agar Allah memberikan keselamatan kepada kita. Karena ini merupakan nikmat yang terbesar. Ini nikmat yang agung ketika kita bisa menerima syariat Allah
menerima sunnah Nabi Muhammad SAW, tunduk dan patuh kepada ajaran beliau. Tanpa kita mengedepankan logika ceteknya kita di dalam memahami Al-Quran dan juga memahami bahkan menolak Al-Quran dan sunnah itu sendiri. Kemudian para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qala Allah azza wa jalla liqaumin takhallafu an nabiyhi alaihi salatu fi ghazwati allati nadabahumullahu biqaulih. Fa in raja'aka Allahu ila ta'ifatin minhum fasta'dhanuka lil khuruji faqul lan takhruju ma'iya abada wa lan tuqatilu ma'iya aduwan innakum radhitum bil qu'udi awwala marrah faq'udu ma'al khalifin. Saya baca dulu. Falamma laqaun nabiyya sallallahu alaihi wasallam yas'alunahu al-idhna fil khuruj lil ghazw falam ya'dhan lahum anzalallah sayaqulul mukhallafuna idhan talaqtum ila maghanima lita'khudhuha dharuna nattabi'kum yuriduna yubaddilu kalam Allah قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل فسيقولون بل تحسدوننا بل كانوا لا يفقهون إلا قليلا. Ya, karena di sini sudah akan dikumandangkan iqamah, mungkin kita break istirahat sebentar ya untuk sholat, dan insya Allah akan kita lanjutkan kembali pembahasan kita ya, mengartikan atau menjelaskan tentang surat At-Taubah ayat ke-73. Saya tutup. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halukum jami'an ya thullabul ilm. Khair, masyaallah. Imran udah berapa juz hafalannya? Tidak, satu iman, satu seislam. Mudah-mudahan ya kita berdoa dan memohon kepada Allah agar mendapatkan kemuliaan yang dikhabarkan oleh dari kaki kuburan. Bismillah wa ala millati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kita manusia akan turun. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan istaqimu wa la tuhsuh. Istiqamah kan kalian tidak bakalan mampu. Artinya apa? Kita berusaha istiqamah lurus, ada saat kita futur. Tapi kalau tatkala kita futur, jangan dibiarkan. Karena berapa banyak orang melakukan kejahatan di balik penampilan yang baik, atau memang dia ingin berpenampilan sunnah, tapi pahamnya tadi paham khawarij. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من
شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم
يَسْمَعُكُمْ غَوْرًا فَمَنْ يَأْتِيكُمْ بِمَاءٍ مَّعِينٍ بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. تلك آيات الكتاب الحكيم هدى ورحمة للمحسنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين وإذا تتلى عليه آياتنا ولى مستكبرا كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقرا فبشره بعذاب أليم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم خالدين فيها وعد الله حقا وهو العزيز الحكيم خلق السماوات بغير عمد ترونها وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وبث فيها من كل دابة وأنزلنا من السماء ماء فأنبتنا فيها من كل زوج كريم هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ضلال مبين ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي
ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأت بها الله إن الله لطيف خبير يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور ولا تصعر خدك للناس ولا تمش في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور واقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى وإلى الله عاقبة الأمور ومن كفر فلا يحزنك كفره إلينا مرجعهم فننبئهم بما عملوا إن الله عليم بذات الصدور نمتعهم قليلا ثم نضطرهم إلى عذاب غليظ ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون لله ما في السماوات والأرض إن الله هو الغني الحميد ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده 7 أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة إن الله سميع بصير ألم تر أن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري إلى أجل مسمى وأن الله بما تعملون خبير
ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل وأن الله هو العلي الكبير ألم تر أن الفلك تجري في البحر بنعمة الله ليريكم من آياته إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور وإذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر فمنهم مقتصد وما يجحد بآياتنا إلا كل ختار كفور يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام الرحمن الرحيم يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن والله بما تعملون. Waqalu bi khilafatihim, ya, disebutkan tentang kekhalifahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Abu Bakar, Umar, Uthman dan Ali. Mereka mendapatkan kemuliaan dikokohkan oleh Allah Subhanahu wa taala di atas agamanya. Allah Subhanahu wa taala menggantikan rasa takut dengan keamanan, ya, ketika mereka beribadah hanya kepada Allah dan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Kemudian, ya, Syekh rahimahullahu taala menyebutkan wa qala Allahu azza wa jalla, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang kaum yang mereka tidak ikut berperang bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam peperangan, yang dimana Allah Subhanahu wa taala menghasung mereka untuk berperang. Ya, sebagaimana ayat yang telah kita baca, fa'ir raja'akallahu ila ta'ifatin minhum, yaitu maka jika Allah mengembalikan engkau wahai Muhammad kepada suatu golongan dari mereka orang-orang munafikin, ya, kemudian mereka fasta'dzanuka, mereka meminta izin kepada engkau untuk keluar, yaitu pergi berperang, maka katakanlah lan takhruju ma'iyah, kamu tidak boleh keluar bersamaku abadan, selama-lamanya. Walan tuqatilu ma'iyah, dan engkau tidak boleh, ya, berperang, tidak boleh memerangi musuh bersamaku. Innakum radhitum, ya, karena sesungguhnya kalian telah rela tidak pergi berperang sejak semula. Innakum radhitum bil qu'ud, kalian lebih ridha dengan duduk di rumah-rumah kalian, tidak ikut berperang bersama kami. Iya, dulu di awal marah, maka faqudu ma'al khalifin, maka bersamalah kalian, duduklah kalian bersama orang-orang yang tidak ikut berperang. Jangan tadinya kalian tidak ikut berperang, sekarang kalian minta berperang. Ya, dan itu orang munafikin. Ya, yang tadinya orang munafikin di perang Uhud, mereka keluar. Rasulullah waktu itu ada 1000 pasukan. Yang kemudian akhirnya 400 mereka keluar atau 300 ya dari kalangan munafikin tidak ikut berperang di perang Uhud, dan Nabi SAW dengan muslimin pada waktu sekitar 700 orang. Ya, nah kemudian pada perang selanjutnya mereka ingin ikut berperang. Ya, maka Allah Subhanahu wa taala tidak mengizinkan mereka untuk berperang. Nah, ketika mereka bertemu dengan Nabi SAW dan bertanya kepada Nabi tentang izin untuk mereka diberikan izin untuk keluar, maka Allah tidak memberikan izin kepada mereka
dan Allah menurunkan ayat dalam surat Al-Fath ayat ke-15 di mana disebutkan sayaqulul mukhallifun, ya, atau mukhallafun, berkatalah orang-orang yang apabila kamu berangkat untuk mengambil barang rampasan, orang-orang Badui yang tertinggal itu akan berkata, biarkanlah kami yang mengikuti kamu. Mereka hendak mengubah janji Allah, katakanlah, ya, kamu sekali-sekali tidak boleh mengikuti kami. Demikianlah yang telah ditetapkan oleh Allah sejak semula. Maka mereka akan berkata, sebenarnya kamu dengki kepada kami. Padahal mereka tidak mengerti, melainkan sedikit sekali. Taib. Nah kemudian, ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan dalam surat Al-Fath ayat ke-16. Ya, tadi kita membaca ayat Al-Fath ayat ke-15, kemudian pada ayat yang ke-16 apa kata Allah Subhanahu wa Ta'ala? Wa qul lil mukhallafina minal a'rabi satud'auna ila qaumin uli ba'sin syadid tuqatilunahum aw yuslimuna fa in tuti'u yu'tikumullahu ajran hasana wa in tatawallaw kama tawallaitum min qablu yu'adzibukum adzaban alimah. Taib. Perhatikan di sini para hadirin dan hadirat ayat ke-16. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, katakanlah kepada mereka, orang-orang Badui yang tertinggal, kamu akan diajak untuk memerangi kaum yang mempunyai kekuatan yang besar. Kamu harus memerangi mereka kecuali mereka menyerah. Jika kamu patuh ajakan itu, Allah memberikan pahala yang baik. Tapi jika kamu berpaling seperti yang kamu perbuat sebelumnya, dia akan mengadab kamu dengan adab yang pedih. Walladzina kanu fi ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ahya'an khutibu bidzalika lama takhallafu anhu wa baqiya minhum fi khilafati Abi Bakar wa Umar wa Uthman radhiyallahu anhu fa aujaba lahum bi ta'atihim iyyahum al-ajr wa bi tarki ta'atihim al-'adzab al-alim idzanan minallah bi khilafatihim radhiyallahu anhum la ja'ala fi qulubina ghilan li ahadin minhum fa idza thabata khilafatu wahidin minhum intadhama minha khilafatul arba'ah. Walladzina kanu fi ahdi Rasulillah, dan mereka orang-orang yang berada di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam hidup, yang mereka diajak bicara dengan ayat yang mana mereka menyelisihi atau mereka tidak ikut berperang bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang yang tidak ikut berperang ini, para hadirin dan hadirat, mereka hidup di zaman khalifahnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, di zamannya Umar dan zamannya Uthman. Fa'aujaba lahum, kemudian diwajibkan kepada mereka untuk mentaati Abu Bakar, mentaati Umar, mentaati Uthman, mentaati Ali, ya, mentaati para khulafa ar-rasyidinnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka mereka akan mendapat pahala. Dan ketika mereka meninggalkan ketaatan kepada sahabat Rasulullah tersebut, maka azab yang pedih yang akan mereka dapatkan. Ya, dan ini merupakan pengumuman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala akan kekhalifahan, ya, para sahabat tersebut, 4 sahabat tersebut yang Allah telah ridho kepada mereka. La ja'ala fi qulubina, sehingga kita berdoa kepada Allah agar Allah tidak menjadikan dalam hati-hati kita ghillan, kebencian kepada siapapun dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa idza thabata khilafatu wahidin minhum, nah kalau seandainya terjadi perselisihan satu di antara sahabat Rasulullah, maka dilihatlah apa yang dilihatlah dari atau dikaitkanlah dengan, dihubungkan dengan, ya, 4 khalifahnya Rasulullah SAW yang 4 tersebut. Jadi lihat, misalnya datang ucapan, ya, bukan dari khalifahnya Rasul, bukan dari khulafahnya Asyr-Rasyidin, ucapan seorang sahabat, kemudian berselisih A dan si B dari sahabat tersebut, maka dilihat mana yang mencocoki 4 orang ini. Tapi kenapa harus mencocoki dengan 4 orang ini? Karena Rasulullah mengatakan dalam hadis yang telah kita baca tadi, usikum bitaqallahi azza wa jalla was-sam'i wa ta'ah wa in ta'amara 'alaikum 'abdun habasyun fa innahu man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira
fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'i rasyidina al-mahdiyyin. Jelas ya, walaupun seandainya terjadi khilaf di kalangan para sahabat sebagaimana pembahasan-pembahasan kita yang pernah kita bahas pada pertemuan yang lalu para hadirin dan hadirat, ya adalah perselisihan al-faham, perselisihan pemahaman dalam sebuah nas yang sama-sama yang nas tersebut sampai kepada mereka, bukan perselisihan yang sifatnya di dalam masalah usuluddin. Dan ayat yang disebutkan ya dari surat At-Taubah ayat 83 dan Al-Fat ayat 15 dan 16, para hadirin dan hadirat, ini menggambarkan kepada kita kemuliaan dan keutamaan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah diisyaratkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat tersebut agar mereka ya mematuhi, agar mereka taat kepada Rasul sebagaimana kemudian juga harus taat kepada sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terkhusus kepada ya para khulafa ar-rasyidun. Nah, wallahu taala alam bisawab. Baik, kita lanjut atau kita cukupkan materi sampai di sini, terserah kepada jamaah semuanya. Baik. Baik. Nah, alhamdulillah kita telah menyimak yang disampaikan oleh Ustaz. Semoga bermanfaat semuanya. Baik, jemaah sekalian, kita masuk ke sesi jawab. Kami persilakan jika ada jemaah semua yang ingin bertanya langsung pada Ustaz sekalian, atau jika ingin dibacakan oleh kami, bisa memberikan pertanyaannya via chat langsung nanti akan dulu ya. Evaluasi, silakan. Dari YouTube, Imam, ada pertanyaan? Di media lain mungkin ada pertanyaan, ya chat juga masih kosong. Baik. Ada? Oke. Di YouTube juga nggak ada pertanyaan? Atau kita lanjut atau gimana, terserah jemaah. Ya, mungkin bisa lanjut poin lagi, silakan. Baik. Kemudian para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, setelah Al-Imam Al-Ismaili rahimahullah membahas tentang kemuliaan para sahabat Nabi SAW dan keutamaan mereka dan pentingnya kita untuk mengikuti jalannya mereka, ya kemudian beliau membahas wa yarawna salatal jum'ah ya wa ghairaha khalfa kulli imamin muslimin barran kana aw fajira fa inna Allah azza wa jalla farada al-jum'ah wa amara bi ityaniha fardan mutlaqan ma ilmihi ta'ala bi anna al-qa'imina yakuna minhum al-fajiru wal fasiqu falam yastathni waqtan duna waqtin wala amran bi nida'il jum'ah duna amrin. Taib, disebutkan di sini oleh Al-Imam Al-Ismaili rahimahullahu ta'ala, wa yarawna salatah, mereka memandang salat al-jum'ah, ya, dan selain daripada salat jum'ah, salat Id, Idul Fitri, Idul Adha, ya, salatul istisqa, khalfa kulli imamin, di belakang imam yang muslim. Apakah barron kana aw fajiran? Apakah imam itu adalah imam yang baik ataukah imam yang jelek? Fa innallaha, karena Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kita untuk melakukan salat Jumat dan mendatangi Jumat tersebut. Ya sebagaimana disebutkan
Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillah. Hai orang-orang beriman, ketika kalian dipanggil untuk sholat di hari Jumat, fas'au, maka bersegeralah kalian menuju kepada zikir kepada Allah. Maksudnya segera menuju untuk mendengar khatib dalam dalam khutbahnya. Jadi ini diantara dalil yang disebutkan oleh para ulama, mendengar khutbah di hari Jumat itu hukumnya wajib. Ya berbeda dengan khutbah Idul Fitri dan Adha, ya hukumnya mustahab, tidak sampai kepada kewajiban. Fardhon mutlaqan, dan sifatnya itu mutlak. Di mana Allah Subhanahu wa taala mengetahui yang akan melakukan sholat Jumat itu pemimpinnya adalah baik atau jelek. Ya, nah tetap juga diperintahkan oleh Allah. Allah tidak mengatakan sholatlah kamu Jumat di belakang imam yang adil, imam yang berjalan di atas syariat Islam, imam yang mempraktekkan Islam secara totalitas. Tidak ada nas. Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ah. Hai orang-orang yang beriman, ketika engkau dipanggil untuk sholat Jumat, siapa saja yang memanggil kita sholat Jumat dari kalangan muslimin, barrahum wa fajirahum, apakah mereka orang yang taat ataukah mereka orang yang fajir, maka wajib untuk kita datangi. Ya yakuna minul fajir wal fasiqu, dan mana ada di antara mereka yang fajir dan fasik, falam yastathni waqtan, dan tidak dikecualikan waktu mana saja. Datangilah oleh engkau hari Jumat, oh Jumat yang pertama, Jumat ketiga enggak usah. Maka di sana ada kaidah disebutkan oleh para ulama usul, segala bentuk perintah yang Allah perintahkan dan Nabi perintahkan, maka itu menunjukkan akan terus menerusnya perintah tersebut. Wa amur ahlaka bis shalah, perintahkanlah keluargamu untuk salat, itu bukan sekali, terus diingatkan. Wa aqimus shalah, tegakkan oleh kalian salat, itu bukan sekali, bukan sebulan, bukan setahun, terus menerus dia salat. Kecuali datang dalil di sana yang mengecualikan, ya dari sifat istimror hanya cukup sekali. Ya misalnya Allah mengatakan walillahi 'alan nasi hajjul baita man istata' ilaihi sabila, maka wajib bagi seseorang untuk mendatangi haji, yang mana nas mengecualikan bahwasanya haji itu bukan terus-menerus sifatnya yang wajib, tapi haji yang wajib itu cuma sekali. Jelas, namun kalau seandainya tidak ada dalil yang memalingkan dari sifat perintah itu menunjukkan terus-menerus, maka tetap difahami kepada terus-menerusnya tersebut. Bisa difahami ya? Nah, falam yastathni waqtan duna waqtin wala amron binida lil jum'ati duna amrin. Ya, tanpa ada panggilan untuk dikumandangkan adzan di hari Jumat. Tetap adzan Jumat harus ditegakkan, mutlak sifatnya. Bukan hanya waktu ini saja, di waktu lain tidak dipanggil. Makanya para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, disebutkan oleh dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, wa qad kana sahabatu ridwanullah alaihim shalluna khalfa man ya'rifuna fujurahu. Para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dulu mereka salat di belakang imam-imam yang mereka dikenal akan kefajirannya. Sebagaimana Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu dan selain daripada beliau dari sahabat Rasulullah, salat di belakang Walid ibnu Uqbah ibnu Abi Mu'id. Ya, yang mana dia adalah peminum khamar. Ya, Walid ibnu Uqbah ibnu Abi Mu'id, dia peminum khamar, pemimpin dia pada waktu itu. Dan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu salat di belakangnya. Wa shalla marratan as-subuh arba'an, dan pernah dia salat subuh dengan 4 kali. Ya, atau 4 rakaat. Wa jalada Utsman bin Affan ala dzalik, dan kemudian karena dia minum khamar, ya karena dia salat subuh 4 rakaat, kenapa? Karena mabuk tadi. Wa shalla marratan subha arba'an. Ya, karena dia mabuk salatnya 4 rakaat. Makanya itu terjadi di zaman khalifahnya Utsman bin Affan. Walid bin Uqbah pada waktu itu dicambuk oleh Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu dikarenakan dia minum khamar. Begitu juga Abdullah bin Amr dan selain daripada beliau dari sahabat Rasulullah salat di belakang Hajjaj bin Yusuf. Begitu juga sahabat dan tabi'un ternukilkan dari mereka salat di belakang Abi Ubaid. Wa kana muttahiman bil ilhad, yang mana mereka tertuduh dengan ilhad. Wa da'iyan ila dhalal, dan mereka penyeru kepada kesesatan. Jelas ya? Maka tentunya para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling mengerti tentang nas. Ya, sehingga dari apa yang kita baca di sini dari ucapan para salaf kita terdahulu, para hadirin dan hadirat sebagaimana dinukilkan oleh Syekhul Islam, ya maka
akan sah sholat seseorang dengan siapapun dari kalangan muslimin. Ya, jangan sampai ya kita ada masjid dekat rumah kita, ya kemudian kita sholat wajibnya, sholat berjamaah itu sampai berkilo-kilo. Saya nggak mau sholat di belakang imam itu dia merokok. Saya nggak mau sholat di belakang imam itu dia isbal. Saya nggak mau sholat di belakang imam itu karena dia mencela pemerintah. Dan seterusnya. Yang mana perbuatan-perbuatan ini tidak mengeluarkan dia dari Islam. Iya. Anda tidak lebih taat dan lebih hati-hati dibandingkan Abdullah bin Mas'ud. Ya, Anda nggak lebih taat dan lebih berhati-hati dibandingkan Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhu. Tetapi bersamaan dengan itu mereka sholat di belakang muslimin. Ya, mereka sholat di belakang muslimin. Ya, makanya Syekh Shalih Al-Fauzan menasihati kita semuanya, mana yang lebih afdol seseorang untuk sholat dekat rumahnya atau masjid yang jauh dari rumahnya. Beliau menasihati untuk kita sholat di dekat rumah kita itu lebih afdol. Ya karena, tapi kan dengan kita berjalan jauh, kita akan bisa mendapatkan pahala betul. Dari bab ini kita akan mengatakan demikian. Tapi ketika kita sholat di masjid yang dekat rumah kita, maka akan banyak maslahat-maslahat yang kita bisa dapatkan di situ. Yang pertama, kita bisa lebih dekat dengan tetangga, lebih dekat dengan orang-orang yang di sekitar kita. Sehingga dengan kedekatan itu mudah-mudahan kita bisa memasukkan ya kebaikan sedikit demi sedikit. Tapi kalau seandainya kita sudah menjauh, ya 5 waktu kita nggak pernah sholat di masjid yang dekat rumah kita, cari masjid yang jauh di sana, ya maka tentunya ini akan menjadi tuhmah, akan menjadi tuduhan. Ya orang-orang berpikir kita nggak ikut sholat Jumat, nggak ikut sholat berjamaah, atau orang udah merasa kenapa dia nggak sholat di belakang saya. Maka ini kita khawatirkan akan terjadi syukuk, akan terjadi perpecahan di tengah-tengah umat Islam. Maka disinilah kita harus cerdas, ya membaca, menelaah, ya ucapan-ucapan para salaf kita, kecuali kalau memang seandainya ada kajian yang mau kita hadiri yang tempatnya itu jauh dari tempat kita, selesai sholat maka nggak ada masalah. Tapi kalau memang tidak ada maslahat yang untuk kajian atau yang semisalnya, maka kita sholat di dekat rumah kita, itu akan lebih baik. Kemudian kata Imam Al-Ismaili rahimahullah, wa yarawna jihad al-kuffar ma'hum in kanu jawratan. Dan mereka juga memandang untuk kita berjihad, menjihadi orang-orang kafir. Ya, menjihadi orang-orang kafir, ya ma'ahum, dengan pemimpin-pemimpin tersebut. Walaupun pemimpin-pemimpin itu adalah orang-orang yang jawrah, yang zalim, yang berbuat dosa, yang berbuat maksiat. Di sini disebutkan ta'liq wa kadzalikal hajj. Demikian juga haji, kita haji bersama pemerintah. Sebagaimana disebutkan oleh Al-Imam Tahawi rahimahullah, wal hajj wal jihadu madhiyani mal'ulil amri minal muslimin. Bahwasanya kita berjihad dan berhaji bersama pemimpin kita muslimin. Birrihim wa fajirihim. Apakah mereka orang yang baik atau orang yang fajir? Ila qiyamis sa'ah. Sampai tegaknya yaumul qiyamah, la yatlubuhuma syai'un wa la yanquduhuma. Ya, jadi ini yang harus kita lakukan. Ya, sebagai bentuk ya memuliakan pemerintah, yang mudah-mudahan dengan kita memuliakan mereka ya menjadi sebab kebaikan. Ya, kita tidak berbicara di sini dalam konteks ya melegalkan kesalahan dan kekeliruan mereka. Karena orang kadang memahami ucapan seseorang ya sesuai dengan pemahaman dia. Yang kemudian dia menafsirkan ucapan orang tadi, ya kemudian dinisbatkan kepada orang yang berbicara. Maksudnya begini, kita berbicara bahwasannya kita sebagai umat Islam, ya untuk sholat Jumat, haji, berlebaran, berpuasa dengan pemerintah. Kan ini yang kita nukilkan. Kemudian orang di sana memahami ucapan kita, dia tafsirkan ucapan kita. Berarti kamu melegalkan ya perbuatan-perbuatan mungkar dari pemimpin. Berarti ketika kamu tidak menganggap jelek kemungkaran dan engkau tidak menganggap itu bisa merusak iman, berarti kamu itu murji'ah. Ya, itu ucapan. Dia tafsirkan dari ucapan kita tadi, yang kemudian tafsirnya kita itu disematkan kepada kita sendiri. Nah, itu mereka adalah golongan-golongan yang menganggap bahwasanya amalan bukan dari keimanan. Mereka adalah kelompok-kelompok murjiah dan seterusnya.
Padahal kita cuma mengatakan, ya kita sholat di belakang imam yang fajir sekalipun. Kita tetap sholat di belakang mereka. Kita tetap haji bersama mereka. Jihad bersama mereka. Kita tidak pernah menyentuh sama sekali perbuatan jeleknya mereka. Tidak pernah kita melegalkan perbuatan jeleknya mereka. Makanya di sini kita apa? Kita membuat klasifikasi. Pemimpin yang fajir, pemimpin yang baik. Dia fajir. Fajir dengan apa? Dengan perbuatannya, dengan maksiatnya. Dengan dosa-dosanya, dengan kezaliman-kezalimannya. Tetapi bersamaan dengan itu tetap kita bisa sholat di belakang mereka. Bukan berarti ketika kita sholat di belakang mereka dan menyampaikan apa kita sampaikan tadi. Kita ingin tentang A. Yang kemudian dia tafsirkan ucapan kita. Yang kemudian tafsir yang keluar dari kepalanya dia. Kemudian dia sandarkan kepada kita ucapan tersebut. Ya, saya alamuna ghadan manil kadzabul asyir. Akan diketahui sebenarnya besok siapa yang disebut dengan pendusta. Ya, inilah hal-hal yang para hadirin untuk kita lebih berhati-hati. Apakah dalam masalah yang sedang kita bahas ini atau masalah-masalah yang lainnya. Dalam kehidupan kita sehari-hari, jangan sampai kita mendengar ucapan seseorang yang kemudian ucapan seseorang yang kita dengar itu kita tafsirkan oleh kita. Yang kemudian setelah kita tafsirkan, kita nisbatkan tafsirnya kita kepada dia. Padahal dia nggak mengucapkan apa yang kita maksudkan. Ini hati-hati. Ya, karena ini tuduhan. Dan ini efeknya besar di dunia dan di akhirat. Kemudian wa yarawna du'a lahum bil islah ya wal atfi ilal adli. Dan sini juga mereka memandang untuk kita mendoakan kebaikan kepada mereka. Ya, dan juga menghasung untuk dalam keadilan dan seterusnya. Ya, dari cara dan metode yang paling baik untuk kita lakukan kepada pemerintah. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin materinya saya cukupkan sampai di sini. Ya, mungkin ada sesuatu yang belum jelas apa yang kita sampaikan atau ada yang mau ditanyakan, silahkan, tentunya sebatas kemampuan yang saya ketahui dan saya tidak dibebani oleh Allah apa yang saya tidak ketahui. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fikum. Dan polos jalur atas di sini pertanyaan yang masuk dalam chat ke Ustaz, coba bacakan Ustaz. Nah, silakan. Banyak ada friendly Ustaz. Bismillah Ustaz, banyak orang bisa mengatakan syahadat dengan apa, namun di dirinya masih menyelisih syariat dan sunnah Rasulullah SAW. Namun yang dilakukannya itu atau pelakunya itu merasa baik bagi dia, dinasihatkan dengan kebaikan tidak bisa menerima. Bagaimana dengan fenomena ini ya Ustaz? Membencarkannya jazakum. Baik, para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah. Pertama, kita ingatkan diri kita sendiri. Dan kita ingatkan saudara-saudara kita muslimin dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala ingatkan dalam Al-Qur'an. Atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab afala taqilun. Atamuruna an-nasa bil birr. Engkau mengajak manusia kepada kebaikan. Wa tansawna anfusakum, dan sementara engkau melupakan dirimu sendiri. Dalam keadaan kalian membaca Alkitab, afala ta'qilun, tidaklah kalian berakal. Dan juga disebutkan dalam hadis dari Nabi SAW, ada orang yang dia dimasukkan ke dalam neraka dan kemudian dia diazab dalam neraka. Dan tiba-tiba penghuni neraka berkata kepadanya, ya fulan, bukankah dulunya engkau mengajak kami kepada ma'ruf dan mencegah kami dari kemungkaran? Tapi kenapa hari ini engkau bersama kami dalam neraka ini? Kemudian dia berkata, dulu aku mengajak kalian kepada ma'ruf, aku tidak mendatangi. Dan aku melarang kalian dari kemungkaran, tetapi aku mendatangi. Ini juga hal yang perlu untuk kita takutkan dan kita khawatirkan. Para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ancaman dari Nabi Muhammad SAW. Begitu juga yang dinukilkan dari Said bin Amr al-Jumahi radhiyallahu ta'ala anhu ketika beliau mendatangi Umar dan menasihati Umar bin Khattab, di antara kalimat yang beliau sampaikan kepada Umar bin Khattab, ya Amirul Mukminin,
Janganlah ucapan engkau menyelisih daripada perbuatanmu. Karena sebaik-baik ucapan adalah yang sesuai dengan perbuatan. Subhanallah. Ya, ini hal yang perlu untuk kita tanamkan pada diri kita. Ketika kita mengajak manusia kepada kebaikan, maka jadikanlah kita sebagai orang yang pertama yang melakukan kebaikan tersebut. Begitu juga ketika kita melarang manusia dari kemungkaran, maka kitalah orang yang paling harus pertama menjauhi kemungkaran itu sendiri. Jadi sebelum kita berbicara kepada orang lain, kita mesti mengintrospeksi diri kita sejauh mana kita telah khawatir dengan ayat dan hadits yang saya sebutkan tadi. Kemudian yang kedua, para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, orang yang mereka mengajak manusia kepada ma'ruf, mencegah dari kemungkaran, bukanlah disyaratkan di dalamnya orang tersebut telah mendatangkan semua kebaikan yang dia perintahkan dan dia tidak pernah berbuat dosa dan tidak pernah bermaksiat. Nah, kalau seandainya konteks ini syarat orang yang melakukan amal ma'ruf nahi mungkar, maka tidak ada yang bisa melakukannya kecuali para nabi dan rasul yang maksum, yang terjaga oleh Allah, yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, tetapi ini adalah sebagai bentuk bantu loncatan ketika kita mengajak manusia berbuat kebajikan. Ya, ini setidaknya memberikan motivasi untuk kita berbuat kebajikan. Ketika kita melarang untuk manusia berbuat kejelekan, maka ini juga motivasi bagi kita semuanya untuk menjauhi kejelekan itu tadi. Motivasi buat kita. Ya, nah kalau seandainya terkadang dia terjatuh, apa yang dia bicarakan, menyelisih apa yang diucapkan, itulah keadaannya manusia. Kullu bani Adam khata' wa khairun khata'in tawwabun. Setiap manusia itu pasti berbuat salah. Dan sebaik-baik orang yang berbuat salah adalah orang yang bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ini kondisi, dan yang kedua begitulah kondisi dan keadaan manusia. Ya, dia bisa salah, dia bisa benar, dia bisa menyelisih apa yang diucapkan. Ya, tetapi semaksimal mungkin kalaupun seandainya kita terjatuh dari kesalahan dan menyelisih apa yang kita ucapkan, kita perbanyak beristighfar kepada Allah. Dan kita ingatkan juga saudara kita untuk beristighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita merasa takut dari ayat yang kita baca tadi. Wallahu a'lam bishawab. Saya atas jawabannya. Wassalamualaikum. Baik, barakallahu fikum. Jawab. Dan baik, para hadirin semua, silakan jika masih ada bisa bertanya kepada Ustaz, silakan disarankan. Ustaz, ya, Baik. sudah tidak ada pertanyaan. Baik, barakallahu fikum. Jemaah. Bantu Ustaz, ya. Nah, silakan Ustaz Agung. Dan jalan sekalian, alhamdulillah kita telah menyimak dari awal sampai Ustaz, video yang telah disampaikan kepada kita semuanya semoga bisa bermanfaat kita di Allah, dan juga ucapkan kasih kepada Ustaz atas ilmu yang diberikan. Semoga bisa menjadi dari Ustaz, dan juga terima kasih kepada para jemaah sekalian yang telah hadir berpartisipasi bersama kita semuanya untuk mengambil majelis ilmu kita pada malam hari ini. Semoga dimudahkan kembali hadir pada kajian yang akan datang. Kami mohon maaf jika ada kesalahan dari kesalahan sikap. Subhanallah, astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum. Assalamualaikum. Dakwah yang kita lakukan itu membutuhkan apa? Ta'awun bersama. Ya. Jadi dakwah itu tanpa ada kalian tidak ada berarti. Cuman ada ustadz saja. Ada menyediakan mic, ada menyediakan apapun, nggak ada. Akan berjalan dengan baik. Tetapi ketika masing-masing berjalan dengan apa yang dia mau, maka insya Allah kita semua mendapatkan andil di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jelas ya? Jadi yang berdakwah, antum saya nggak menyampaikan ilmu di majelis seperti ustadz-ustadz yang menyampaikan. Tapi ketika antum berta'awud, bekerja sama, ya, walaupun pekerjaannya cuma hal-hal yang mudah, insya Allah apa? Mendapatkan keutamaan yang sama.
Alhamdulillah kita di Aceh sudah punya media-media dalam berdakwah. Ya, dan alhamdulillah banyak sekali manfaat yang didapatkan oleh muslimin dari media-media tersebut. Butuh ta'awun dari kita bersama. Agar bagaimana media-media yang sudah ada ini semakin baik dan semakin bisa dirasakan manfaatnya oleh saudara-saudara kita muslimin. Jadi siapa yang ikut membantu dan lain sebagainya dari media-media tersebut, insya Allah dia akan mendapatkan kebaikan yang sama seperti para pendakwah. InsyaAllah ta'ala ini akan menjadi pahala jariah untuk kita. Apabila setiap kajian yang di-live-kan melalui media Sunnah Aceh ini didengar oleh manusia dan menjadi sebab orang lain mendapatkan hidayah karenanya, maka pahala jariah tersebut akan tetap mengalir kepada siapa saja yang telah menjadi sebab tersebarnya ilmu agama melalui media ini, walaupun di antara kita telah meninggal dunia.